Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fimbri ini. Saya pengajar fisika di SMA Negeri 1 Sinambarang, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan memaparkan pemecahan masalah pembelajaran pada mata pelajaran fisika kelas 12 IPA 4 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Pelajaran fisika, kemampuan menyelesaikan masalah siswa masih tergolong rendah. Hal ini digambarkan dengan yang pertama, masih banyaknya siswa yang belum bisa menyelesaikan persoalan fisika secara mandiri pada saat latihan. Kebanyakan siswa mengerjakan soal-soal latihan itu secara berkelompok atau bekerja sama. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan permasalahan yang kompleks. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang kuantitatif sederhana, namun kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga, masih banyaknya siswa yang belum bisa menyelesaikan persoalan fisika pada saat ulangan harian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ulangan harian yang masih kebanyakan nilainya di bawah KKM. Tampilan nilai ulangan rata-rata kelas 12 IPA 4 di tahun sebelumnya pada saat mereka masih kelas 11 IPA 4. Nah, di sini kita ketahui bahwa 70% dari siswa tersebut ini memiliki nilai asli di bawah KKM. Untuk mengetahui apa penyebab atau akar permasalahan yang mereka hadapi sehingga nilai mereka di bawah KKM, saya membuat survei dengan menggunakan Google Form terhadap seluruh siswa kelas 12 IPA 4. Yang saya tanyakan yaitu apa yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan mengerjakan soal-soal fisika. 55,8% menjawab kesulitan dalam hafal rumus, 23,3% tidak memahami operasi matematika untuk mengerjakannya seperti operasi pangkat dan operasi pecahan, 14% tidak memahami soalnya atau besaran diketahui dan tanyakannya tidak diketahui. Pada bahasan yang lalu kita sudah membahas dua kesulitan mengerjakan soal-soal fisika. Sekarang kita akan membahas akar permasalahan ketiga, yaitu tidak memahami soalnya atau besaran diketahui dan tanyakannya tidak diketahui. Sebagian kecil siswa kesulitan mengerjakan soal-soal fisika karena mereka tidak pandai menerjemahkan soalnya, sehingga besaran-besaran diketahui dan ditanyakan pun mereka tidak tahu. Ketika mereka tidak tahu besaran yang diketahui dan ditanyakan, maka mereka pasti akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal fisika. Setelah mengetahui akar permasalahannya, maka saya berusaha mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama dengan menggambarkan soalnya. Pada saat mencontohkan pengerjaan sebuah soal, saya mencoba menggambarkan soalnya. Seperti pada materi listrik arus arah ini, jadi saya gambarkan muatannya, kemudian saya gambarkan jaraknya, gambarkan arah gaya-gayanya, sampai mereka paham betul dengan besaran-besaran yang diketahui dan ditanyakannya. Setelah mereka paham, mereka akan mudah memasukkan besaran-besaran tersebut ke dalam rumus. Menggambarkan sebuah soal itu sangat diperlukan, apalagi untuk rumus-rumus yang memerlukan arah-arah dari besaran tersebut. Yang kedua, memandu dengan membacakan soal secara perlahan. Biasanya saya meminta seorang siswa untuk membacakan soalnya dan meminta mereka berhenti membaca ketika bacaan mereka tepat pada suatu angka pada besaran. Kemudian meminta kepada semua siswa untuk mencari besaran apa yang sudah dibacakan oleh temannya. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai besaran diketahui dan tanyakannya itu selesai. Yang ketiga adalah tentu saja sering berlatih. Dengan seringnya latihan mengerjakan soal, maka mereka akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal fisika karena mereka memahami tentang besaran-besaran diketahui dan tanyakannya. Setelah menghasilkan solusi terhadap permasalahan siswa tersebut, maka dapatkan hasil pemecahan masalahnya. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika pada saat latihan dalam kegiatan belajar mengajar sudah jauh meningkat. Mereka sudah bisa mengerjakan soal-soal secara mandiri. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang kompleks juga sudah meningkat. Sebagian besar
Mereka sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang jauh lebih kompleks dibandingkan yang sederhana. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika pada satu ulangan sudah jauh meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ulangan harian pada bab listrik statis mereka yang sudah meningkat. Berikut adalah tabel nilai ulangan harian bab listrik statis yang diperoleh oleh siswa kelas 12 IPA 4. Yang diberi warna biru itu adalah nilai ulangan harian listrik statis materi awal di kelas 12 IPA semester 1. Sedangkan yang tidak diberi warna biru itu adalah rata-rata ulangan sebelumnya di kelas 11. Di yang warna biru tersebut, kita ketahui bahwa hanya 3 orang yang ditandai dengan warna pink itu yang memperoleh nilai di bawah KKM. Artinya 90% siswa sudah mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai di atas KKM. Demikian pemaparan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada masa pelajaran fisika kelas 12 IPA 4 tahun ajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.